Erik ten Hag membuat keputusan mengejutkan mengenai pemilihan starter tim saat Manchester United menghadapi Barnsley di Piala Carabao. Sudah diperkirakan sebelumnya bahwa akan ada rotasi, dengan banyak yang mengharapkan Toby Collier muda mendapat kesempatan di lini tengah dan Harry Amas di bek kiri. Collier memang terpilih, tetapi bermain di posisi bek kiri. Altay Bayindir mendapat kesempatan langka di gawang. Diogo Dalot berada di bek kanan. Harry Maguire dan Jonny Evans berada di bek tengah, dengan Lisandro Martinez dan Matthijs de Ligt diistirahatkan setelah mengalami cedera pada hari Sabtu. Formasinya tampak seperti 4-3-3, dengan Manuel Ugarte, Casemiro, dan Christian Eriksen berdiri sejajar. Antony, Alejandro Garnacho, dan Marcus Rashford sebagai starter, dan tampak leluasa mengacak-acak Barnsley. Didominasi total MU, Setan Merah mencetak 3 gol di babak pertama. Rashford membuka skor sekaligus gol kedua musim ini. Antony mengkonversi penalti setelah dia dijatuhkan kiper Slonina di kotak penalti lawan. Garnacho menyelesaikan kemelut akibat gerakan cerdik Rashford sebelum turun minum. Di babak kedua, Garnacho dan Rashford lanjut bersenang-senang dengan mengekspos kelemahan Barnsley. Setelah Garnacho dan Rashford menambah gol, dalam posisi unggul 5-0, Ten Hag menarik trio Dalot, Rashford, serta Ugarte. Bruno, Zirkzee dan Mazraoui masuk menggantikan. MU pun semakin mendominasi dan berkali-kali mendapat peluang mencetak gol tambahan. Lolos ke babak keempat dengan mudah, Erik ten Hag bisa fokus menyusun strategi menghadapi Crystal Palace akhir pekan ini. Manchester United ingin memperkuat skuad mereka tahun depan, bahkan setelah menghabiskan banyak uang di bursa transfer musim panas ini. Mereka berencana untuk merekrut lebih banyak penyerang, dan telah mengidentifikasi penyerang Borussia Dortmund, Karim Adeyemi, sebagai opsi target mereka. Striker tersebut menarik minat dari sejumlah klub Liga Primer termasuk Newcastle United dan Liverpool. Pemain berusia 22 tahun itu belum sepenuhnya matang, tetapi bakatnya telah diperhatikan oleh beberapa klub terbesar di dunia. Jika ia memutuskan untuk pindah ke Liga Primer dalam waktu dekat, ia tidak akan kekurangan pilihan. Dalam 21 penampilan di Bundesliga musim lalu, penyerang Jerman itu hanya mencetak 3 gol. Waktu bermainnya di klub raksasa Jerman itu terbatas, dan bahkan saat ia tidak mencetak gol, ia berkontribusi pada serangan dengan kecepatan dan pergerakannya. Adeyemi adalah pemain serba bisa yang dapat bermain di semua posisi di lini depan. Ia secara alami adalah penyerang tengah, tetapi ia telah digunakan sebagai penyerang kiri dan penyerang kanan oleh Dortmund. Ia dapat menambah fleksibilitas pada serangan Man United dan memberi mereka dimensi baru. Pemain itu dapat diyakinkan untuk pindah ke Man United, tetapi Setan Merah akan berjuang untuk meyakinkan Dortmund agar berpisah dengan penyerang itu. Rio Ferdinand mengakui bahwa ia khawatir obrolannya dengan Erik ten Hag bisa berubah dingin setelah wawancaranya baru-baru ini dengan Cristiano Ronaldo yang mengkritik manajer Manchester United tersebut. Bukan rahasia lagi bahwa Ronaldo memiliki hubungan yang dingin dengan ETH, yang dianggapnya pelatih papan bawah. Ferdinand melakukan perjalanan ke Carrington minggu lalu untuk mewawancarai Ten Hag beberapa jam setelah wawancaranya dengan mantan rekan setimnya itu dirilis. Mantan bek tengah United dan Inggris itu mengakui semuanya baik-baik saja meskipun ia merasa cemas. Untungnya bagi Ferdinand, wawancara tersebut berjalan lebih baik dari yang diharapkan. Dia mengaku suka dengan apa yang dia lihat di sana tempo hari. Suasananya terasa bersih dan murni seperti yang pernah dia lihat selama ini.
senyum di mana-mana. Ferdinand menambahkan bahwa ia sedang berjalan dan berbicara dengan Erik ten Hag. Saat wawancara, latihan telah selesai, dan melihat dua pemain masih ada di lapangan melakukan latihan tambahan, menendang bola, Bruno dan Marcus Rashford. Rio mengaku salah sering membicarakan tentang Rashford yang tidak terlihat bahagia. Menurutnya Marcus sekarang pribadi yang bahagia, tersenyum, dan gembira untuk mendapatkan yang terbaik darinya. Merenungkan senyum yang terpancar di wajah Rashford, Ferdinand menghentikan wawancara dan berkata, "Lihat Marcus tertawa, dia tampak bahagia. Itu bukan Marcus yang selalu saya lihat di akhir pekan." Dan Erik berkata, "Ini Marcus yang kita lihat di sini setiap hari." Senin, 16 September 2024, persidangan 115 dakwaan Manchester City dimulai. Resolusinya mungkin tidak akan keluar sampai awal tahun depan, tetapi ada beberapa hal-hal yang mungkin Anda ketahui atau tidak. City mengklaim memiliki bukti yang tak terbantahkan untuk membuktikan ketidakbersalahan mereka, tetapi tidak pernah melakukan apapun selain menggunakan semua jalur hukum untuk mengubur tuduhan atau sekadar gagal bekerja sama. Ini juga bukan desas-desus, ini sudah tercatat selama 3 tahun. Harap abaikan juga tangkapan layar putusan CAS yang mengabaikan kurangnya kerja sama City. Itulah sebabnya gambar tanpa bukti itu ada, dengan hanya pengungkapan penuh yang dapat memberikan konteks lengkap itu. Klub juga berbohong kepada CAS, detail yang penting dan sebagian besar tidak diketahui. Belum lagi, ada juga karyawan City yang memperingatkan klub bahwa mereka telah melanggar aturan. Mereka diabaikan. Ada halaman-halaman email yang bocor terkait sponsor mereka, kontrak Roberto Mancini yang dibayar City sebesar 30.000 pound per minggu, serta kontrak 4 hari setahun di Al Jazeera senilai 35.000 pound per minggu. Semuanya ditandatangani dan dibayar oleh orang yang sama di City. Rui Pinto masih bisa berperan. Katanya dia telah menyerahkan 5 hard drive bukti yang masih belum terungkap ke publik. Pengacaranya juga mengatakan penyidik menghubungi mereka terkait City. Sayangnya Abu Dhabi juga bisa berperan. Mengingat pertemuan dalam 12 bulan terakhir antara pemerintah UEA dan Inggris, akan naif untuk mengesampingkan tekanan dan campur tangan politik. Manchester City memalsukan pembukuan, ini tidak dapat disangkal. Sudah dilaporkan selama 1 dekade. Apakah itu dapat dibuktikan cukup untuk membawa mereka ke pengadilan? Adalah masalah lain. Semoga saja begitu. Manchester United dikabarkan telah mengadakan pembicaraan untuk mendatangkan bintang Paris Saint-Germain, Ousmane Dembélé, tahun depan. Jendela transfer musim panas yang membuat United mendatangkan 5 pemain inti baru ditutup sekitar 2 minggu lalu, dan Setan Merah telah menetapkan target baru. Manchester Evening News menyatakan rencana awal klub untuk musim panas 2025 adalah merekrut bek, gelandang, dan pemain sayap. Meskipun tidak terlalu mengejutkan bagi klub untuk merencanakan bisnis transfer masa depan mereka jauh-jauh hari, Vicha Jazz mengklaim United telah membuka negosiasi untuk perekrutan baru. Raksasa Liga Premier telah memulai negosiasi dengan perwakilan Dembélé mengenai kepindahan ke Old Trafford tahun depan. Bintang berusia 27 tahun itu dipahami bersedia pindah ke Liga Primer, setelah sebelumnya menegaskan bahwa ia terbuka untuk menukar klub Paris itu dengan raksasa Manchester. Dembélé baru pindah ke ibu kota Prancis pada tahun 2023 setelah klub ibu kota itu mengaktifkan klausul pelepasan sebesar 50 juta euro dalam kontraknya dengan Barcelona. Pemain sayap Prancis itu menikmati musim pertama yang campur aduk di PSG dan mengawali musim ini dengan kuat, terlibat langsung dalam 3 gol dan 3 assist hanya dalam 4 penampilan di Ligue 1. Gagasan Dembélé bergabung dengan United dan berpotensi menggantikan Antony, yang terbukti menjadi rekrutan yang gagal, tampaknya menarik. Untuk saat ini,
Erik ten Hag tampaknya lebih berinvestasi dalam pengembangan Amad Diallo yang telah menunjukkan janji untuk menjadikan posisi sayap kanan miliknya sendiri dengan penampilannya yang gemilang di pertandingan pembukaan musim baru. Dalam 3 pertandingan pertamanya di Liga Primer, Amad berhasil mencetak 1 gol dan 1 assist.